monggo silahkan. Kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan, ya enggak. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Lah untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini bahas apa? Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pakan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Taufik Assegaf yang merupakan Ketua Umum Robitoh Alawiyah ditanya masalah nasab oleh salah seorang jemaah pengajian saat itu. Beliau menjawab pertanyaan tersebut, katanya tidak perlu membahas masalah nasab lagi. Jangan diambil pusing adanya orang yang selalu mempermasalahkan nasab Habib Ba'alawi. Karena diakui atau tidak nasab Ba'alawi, kalau versi daripada Robito Alawiyah itu sahih 100% nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Di sela-sela itu, Habib Taufik Assegaf juga menyinggung undangan untuk menghadiri salah satu podcast ke salah satu penyanyi dangdut. Beliau tidak menyebut identitas namanya, tetapi sudah diketahui kira-kira arah maksudnya siapa dan podcast apa yang akan dihadiri itu. Tanggapan khusus ini tentu sangat menarik. Ketika Taufik Assegaf sebagai Ketua Umum Robito diundang untuk menghadiri diskusi mengenai nasab ke salah satu podcast penyanyi dangdut, beliau enggan untuk menanggapi karena alasan dianggap kalau pengen belajar nasab ya seharusnya ke Robito Alawiyah, bukan ke podcast itu. Nah, seperti apa kira-kira jawaban dan komentar Habib Taufik Assegaf? Berikut kita simak teman-teman, ini dia videonya. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah-kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dari mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhamma, diganti fathah. Tidak bisa diterima. Anda telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu, Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah, nggak ngeyel. Ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapatnya Imam Nawawi. Oh ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel. Ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Dong ini mau nggak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jangan ngeyel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya
kebingungan, harus jawab dia karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Tambah banyak orang pintar sekarang, tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab, sekarang banyak. Santri saya belajar, semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah akhirnya berubah framingnya. Wah, orang ini masa Habib melakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Ini ilmiah, ya ini bukan ilmiah, ini namanya. Ini penebar fitnah, tidak ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah, Pak. Kalau orang dia bahas nahu, kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Tidak ilmiah ini. Ini ngelantur. Bahas masalah fikih, ya sesuai kaidah fikih. Kalau ngelantur ya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang tidak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidin qalu salama, ojo diladeni. Ojo diladeni. Gitu loh. Kalau diladeni ngelantur, Pak. Kita bawakan misalnya, ini Imam Sakhawi ini berkata begini, ahli nasab. Apa itu Sakhawi? Saya ngomong sama kuburannya, wi kalau gini loh, akhirnya kurang ajar sama imam ini. Ini etika, bukan etika orang ilmiah kalau begini nih. Ini bukan etika orang ilmiah. Ngomong sama orang ini ya buang waktu, ngomong sama sampean aja, Pak. Ini adalah pembahasan ilmiah, begitu loh. Nggak usah dikubris. Udahlah percaya itu bukan ilmiah. Hah? Ini saking tidak ada pengajian ilmu nasab ini, Pak. Kalau ada pengajian ilmu nasab ya buat apa gitu loh. Kita ini habaib ini tidak pernah meminta pengakuan dia. Capek kita ngomong. Seluruh dunia tidak mengakui nasabnya habaib. Nah sekarang si hari Jumat bagaimana dia bicara? Kemudian muhakkik nasab yang ada di Iran, siapa? Syekh Muhammad Rojai ya Pak, mengakui, Rojai itu mengakui. Kemudian yang kemarin di Ibrahim Al-Mansur yang kitabnya juga dipakai dalil itu, malah menyatakan yang mengingkari bodohnya double. Ini bukan saya yang ngomong ya, dia ngomong yang mengingkari itu bodohnya double karena nggak tahu ilmu nasab. Wes mau siapa lagi nanti yang ilono? Loh, orang kalau berbohong maka akan terbongkar kebohongannya ketika dibahas secara ilmiah. Ya udah, mereka nggak mungkin mau jawab, Pak. Ya paling nyatakan, wah ini bodoh ini. Oh ini nggak ngerti nih. Mereka tidak mungkin jawab ngeladeni baca, tidak mau, Pak. Acak-acakan, Pak. Podo sama profesor, nanti dibuatkan ada tulisan coret-coretnya orang, dibaca, loh kok ngini 3 tambah 3 sama dengan 23. Ya nggak dibaca, Pak. Oh nggak ngerti matematika kok. Lah ini mau dibaca sama orang ahli nasab, baca apanya? Bodohnya double, selesai. Paham ya? Cuma udahlah, orang yang berubah itu ya nunjukkan kualitas dia tadi itu. Jangan terlalu keburu-buru. Inti nggak seneng sama habaib tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu menfitnah atau membuat framing yang tidak benar, kamu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja. Kasihan dia, kasihan hadapan kita, dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan
kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan, ya enggak. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Lah untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini bahas apa? Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pakan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo, panganane kucing opo, panganane iwak opo, ndak apa-apa Pak, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara, gitu loh. Yang bahas nasab, yo ahli nasab. Yang bahas militer, ya ahli militer. Ya ojo nanti semua, yuk kacau Pak. Kalau semuanya berbicara, lah ini yang di sini semuanya berbicara. Sing ngrungokno yo ngono Cik, bingung. Wah, lek ngono, delok endi mek sing ngomong iki sapa iki? Oh, dokter pakar DNA, baru iso kon rungokno. Oh, dokter ahli pangan hewan. Oh, waan Mbak, ojo. Nanti akhirnya baca bicara masalah jantung. Nanti bicara masalah ginjal. Nah, ini pakarnya atau bukan, gitu loh. Ini yang apa? Yang harus saya terangkan. Jadi wes ojo bingung itu semuanya. Kamu sudah diatur dan kamu ini di Indonesia ini ulama-ulama hebat itu banyak, Pak. Ulama-ulama internasional itu juga banyak berguru kepada ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, Sumatera. Itu musni di dunia. Sanatnya luar biasa. Guru-gurunya di antara Habaib punya catatannya dia, termasuk Habib Abu Bakar Gresik, dia ngambil sanat dari situ. Lalu di kampung ini gak diterima Pak, kau ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok kenapa kok ngikuti yang begitu gitu loh. Ya, nanti akhirnya tambah nggak perlu ini urusan ini urusan yang remeh gitu loh. Iki wong ngomong kok KB tidak anggap hebat gitu loh, heran saya. Iya, ndak ono sing ngereken Pak, ndak ada ngereken sebetulnya. Nah, cuma Anda ini kemakan isu. Waduh, kok gini. Kalau saya mau motong, adalah itu semuanya bohong ditutup dengan kebohongan akhirnya ya situ. Nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun, monggo silakan. Nanti kalau dibahas secara ilmiah buktikan. Itu aja. Ada. Ya nanti ngomong siap untuk debat, didatangi ya enggak teko, gitu loh. Terus begitu, jadi repot. Ya sudahlah, enggak perlu. Ya. Tanya sama pakarnya, Anda akan dibahas kalau itu diperlukan. Tapi berbagiana enggak perlu sampean enggak senang sama habaib juga enggak ada masalah. Paham ya? Cuma yang jelas kalau Anda menuduh habaib itu Yahudi, yo delok naik kok gitu loh. Nah, ini semuanya enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Ya. Kalau pada prinsipnya Habaib Ba'alawi tidak membutuhkan pengakuan atas kebenaran nasab mereka dari masyarakat, jangan kemudian
mendoktrin umat dengan narasi-narasi seandainya tidak percaya Habib tidak akan mendapat syafaat. Bahkan kalau tidak percaya habaib, diragukan keimanannya, dan lain seterusnya. Jangan kemudian membuat doktrin-doktrin semacam itu. Kalau misalkan pada prinsipnya habaib tidak menuntut meminta pengakuan atas kebenaran nasab mereka. Itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan jawaban komentar dari Habib Taufik Assegaf yang merupakan Ketua Umum Organisasi Robito Alawiyah di Indonesia. Silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.